Ya, Ahmad ya, benar ya? Iya, Pak. Nah, silahkan teman-teman gabung di Classroom IF4 hardware software. Ini, silakan nanti teman-teman yang ada di chatting room bisa gabung di Classroom saya. Nanti silakan bisa di grup kelas ya, kalau mungkin ada yang nggak berangkat hari ini. Nah, selanjutnya teman-teman, jadi nanti insya Allah saya tidak menggunakan waskita ya, seperti tahun semester kemarin ya, saya tidak menggunakan waskita, tapi saya menggunakan Classroom untuk manajemen kelas online-nya ya. Karena menurut saya itu lebih mudah daripada kita menggunakan apa namanya waskita yang menurut saya agak ribet sih, tapi ya nggak apa-apa sih. Itu yang kedua. Yang berikutnya teman-teman, ini teman-teman sudah pada di Jogja ini ya? Sudah pada di Jogja? Berapa banyak yang sudah di Jogja nih? Belum Pak, belum. Belum Pak. Ini masih menganut mazhab online. Iya. Ya, kelihatannya sih kalau di Amiko masih, kelihatannya sih sepengetahuan saya masih tetap offline nanti untuk mata kuliah hardware software teori ya. Teori untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu kelihatannya tetap langsung karena offline. Kemungkinan besar seperti itu. Itu ya. Jadi untuk aturan perkuliahan, silahkan teman-teman untuk datang tepat waktu, karena kita punya waktunya cuma 10 menit, 1 jam. Oke. Kalau ini tadi kelas apa tadi sebelumnya ini? Komda? Komunikasi data. Pak Majid, coba Pak Sabar. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya, nanti ya tolong diingatkan pada Pak dosennya, gitu ya. Karena waktu kita itu terbatas banget, ya. Apalagi kalau nanti kita sudah masuk ke kelas ke kelas offline ya. Karena kita harus pindah ruangan kadang gitu ya. Kadang kita harus pindah ruangan, dan pindah ruangan itu membutuhkan waktu. Jadi kalau mamanya ada dosen yang sudah overtime, nanti silahkan teman-teman untuk mengingatkan si dosennya, gitu ya. Dan kita cuma punya waktu 60 menit. 60 menit itu singkat banget loh, ya enggak? 60 menit itu singkat banget. Jadi dengan waktu yang sesingkat itu, maka nanti saya semaksimal mungkin untuk menjadikan materinya itu tetap sampai, gitu ya. Nah, nanti sisanya adalah penugasan, gitu ya. So, jadi teman-teman nanti silahkan untuk mengingatkan kalau dosennya terlambat, dan kita cuma punya waktu 60 menit untuk pertemuan tatap muka. Nah, kemudian seperti biasa presensi hanya dilaksanakan di awal saja. Kenapa di awal saja? Ya tadi, kita cuma punya waktu 60 menit. Gitu ya. Kita punya waktu 60 menit. Kemarin di kelas-kelas sebelumnya saya merasakan 60 menit itu pendek banget. Tak rasain itu kayaknya pendek banget, terus kemudian tiba-tiba presensinya udah nutup sendiri, gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk datang tepat waktu supaya tetap bisa untuk presensi. Nah, berikutnya teman-teman, untuk mata kuliah hardware software kedepannya nanti ada sesi yang teori dan sesi yang praktikum. Nah, karena di sini mata kuliah hardware software itu 2 SKS, di mana 2 SKS-nya itu adalah 1T, 1P. 1T itu artinya 1 teori, 1 praktikum. Maka mata kuliah hardware software ini nanti praktikumnya ada di setelah UTS. Nanti setelah UTS kita ada praktikum. Semoga saja sih kalau semoga aja setelah UTS nanti sudah harapan saya sih sudah normal gitu ya. Harapannya sudah normal, karena setelah UTS nanti kan kalau jadi praktikum kan teman-teman di sini khususnya yang bukan anak TKJ ya. Kemarin kita sudah banyak ngomong tentang hardware, tentang ngomong software gitu ya.
selain anak TKJ itu saya rasa seperti anak-anak IPA gitu ya, itu belum pernah megang hardware yang benar-benar bongkar, masang, troubleshooting, mengkondisikan supaya komputer yang waras menjadi tidak waras gitu ya. Nah, itu butuh experience yang benar-benar ya nyata gitu ya, walaupun sebenarnya juga banyak simulator juga gitu ya. Tapi lebih baik sih kalau teman-teman bisa datang langsung ke kampus gitu ya. Jadi semoga saja nanti praktikumnya sudah bisa normal, tidak ada penundaan lagi. Ini di Jogja itu sekarang levelnya naik jadi level 4, PPKM-nya level 4. Tapi di aturan PPKM level 4 itu masih diperbolehkan tatap muka 50%. Ya. Itu. Nah, tapi kita berharap nanti khususnya waktu praktikum khususnya sih. Ya, praktikum bisa datang langsung ke kampus ya. Nah, nanti juga kita akan coba untuk membuat namanya salah satunya sih ya, kita bahas tentang Arduino nanti gitu ya, microcontroller, pengenalan sih. Ya, pengenalan yang dimana nanti pengenalan itu nanti bisa dijalankan, kita bisa praktek gitu ya, dan nanti kemudian bisa kita implementasikan ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman mau beli perangkatnya itu nanti juga bisa, dan nanti semester 3 itu juga digunakan lagi di mata kuliah microcontroller seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, kedepannya seperti itu. Nah, untuk masalah teori teman-teman nanti juga silahkan, kalau kemarin itu aturannya harus ya, atau harus izin gitu ya kalau nggak datang, atau gimana sih? Iya Gus, yang kelas teori. Iya Gus. Kok ya? Enggak. Nah, kalau kelas teori itu memang ada kelasnya, jadi ya. Ini udah banyak di Jogja atau tapi ya? Iya nggak? Banyak udah di Jogja? Iya Pak. Sudah pada ngekos? Sudah pada di kosan? Sudah Pak. Nah, yang sudah di kosan nanti coba bisa untuk datang di perkuliahan praktik, teori khususnya. Ya. Nah, teman-teman, proses perkuliahan teori ini pun juga akan saya laksanakan dengan cara yang mirip dengan proses yang kemarin waktu kita PIK, gitu ya. Lebih mengarah kepada aktivitas keaktifan teman-teman yang ada di sini. Nah, berbeda dengan PIK kemarin yang dimana sudah saya kasih modulnya. Nah, sudah saya kasih modulnya dan kemudian kita tinggal sesi tanya jawab saja. Di mata kuliah hardware software ini akan saya kasih tugas, selalu ada tugas di awal sebelum perkuliahan. Jadi tugasnya itu dikerjakan sebelum perkuliahan. Contoh hari ini ya, kita ketemu di perkuliahan perkenalan seperti ini, terus nanti saya akan kasih tugas untuk materi minggu depan. Ya, tugasnya sifatnya adalah individual. Banyak memang apa yang harus dikerjakan, kurang lebih ya ada beberapa poin yang harus dikerjakan, dan nanti saya akan menilai keaktifan. Ya, saya akan menilai keaktifan lagi, ya, seperti kemarin. Nah, dari tugas yang kamu kerjakan itu, maka kemudian saya minta teman-teman untuk presentasi yang mau. Ya. Bocoran untuk nilai PIK kemarin teman-teman, banyak nilai-nilai yang sebenarnya ada yang di range C, ada range di B gitu ya. Tapi kemudian dia bisa naik sampai A, bahkan sampai seperti itu. Jadi sampai bisa naik ke nilai A. Kenapa? Karena nilai keaktifan tidak saya bagi teman-teman. Nah, teman-teman kemarin banyak ada beberapa nilai yang nilai keaktifan itu sampai 10. Ada yang sampai paling tinggi kalau nggak salah itu 11 atau 13. Seperti itu. Nah, nilai keaktifan itu kemudian saya tambahkan apa adanya. Jadi kalau namanya teman-teman di sini ya, contoh lah sederhananya gini. Untuk dapat nilai A itu kan 81 ya. Ya kan? Nilai A itu adalah rata-ratanya minimal 81. Kalau nilaimu 80 atau 75 lah, 75 itu kan masih B ya. Maksudnya 75 itu masih B.
Tapi ketika saya tambahkan dengan nilai keaktifan, itu nilainya, contoh ada yang keaktifannya 10, maka 75 tambah 10 kan 85. Ya enggak? Langsung naik jadi A. Pak, ada nggak yang nilainya lebih dari 100? Jawaban saya, ada, Mas. Jadi 100 kilo ya, paling tinggi itu kalau nggak salah 110 atau 100 berapa gitu. Atau 105 ya loh. Tapi kalau 100 lebih itu kan tetap saya jadikan 100 kan ya, seperti itu. Nah, nanti perkuliahan ini nanti akan saya laksanakan seperti itu. Tugasnya adalah individual, jadi nanti kalau memangnya teman-teman di sini ada yang mau presentasi, contoh ada yang mau presentasi tentang mainboard, tentang VGA, tentang RAM, prosesor dan seterusnya. Nah, nanti silahkan dari tugas yang dikerjakan itu kemudian nanti dipresentasikan. Gitu ya. Nah, mata kuliah hardware software ini nanti yang di teori ini lebih mengarah kepada tren teknologi terbaru. Jadi bagaimana tren prosesor, tren RAM, tren dari VGA dan seterusnya. Karena kemarin di PIK sebagian sudah dipelajari ya. Waktu PIK kemarin kita sudah pelajari, di PIK itu lebih mengarah kepada perkenalan. Nah, di hardware ini nanti lebih mengarah kepada trennya. Trennya seperti apa? Bagaimana prosesor, bagaimana RAM, bagaimana teknologi terbaru tentang mainboard, itu chipset yang terbaru seperti apa dan seterusnya. Banyak kan nanti bentuknya adalah review, ya, review yang kemudian nanti teman-teman bisa menjelaskan hasil reviewnya itu. Ya, seperti tadi saya sampaikan, nanti lebih banyak kepada nilai keaktifan. Untuk praktikum nanti teman-teman, praktikum itu nanti dilaksanakan di lab kalau nggak salah 743 atau 734, saya lupa berapa bro? 743. Nanti di 743 itu adalah lab hardware. Di sana sudah ada perangkat-perangkat komputer termasuk prosesor dan seterusnya. Ya, nanti bisa teman-teman bongkar pasang. Ya, yang bisa teman-teman bongkar pasang, dan juga nanti ada komputer yang setengah waras juga di sana di praktikum itu ya. Yang dimana komputer itu nanti kita bisa kondisikan di kondisi yang abnormal, sehingga nanti bisa teman-teman mengidentifikasi kalau terjadi kerusakan pada perangkat A, analisanya seperti apa, memperbaikinya seperti apa, seperti itu. Itu dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang ini dulu? Terlalu jelas ya? Terlalu jelas. Oke, selanjutnya teman-teman, yang berikutnya. Nah, di dalam hardware software teman-teman, ini juga substitusi dengan sertifikasi. Nah, jadi substitusi dengan sertifikasi namanya Cisco IT Essential, ITE. Ya, Cisco IT Essential. Sebenarnya saya tidak mewajibkan, tetapi sayang kalau dilewatkan. Ya, Cisco IT Essential ini berbayar, ya, berbayar. Kalau di luar teman-teman, bayarnya itu 1,5 juta. Oke, nanti saya tunjukkan kalau kursus IT Essential, ya, IT Essential, khusus. Di banyak tempat ya, IT Essential ini harganya sekitar 1,5 jutaan. Ya. Nah, tetapi di Amikom nanti IT Essential ini cuma bayar 100.000 teman-teman. Ya, untuk yang di, nah ini saya tunjukkan ya. Nah, ini yang dilaksanakan di ini ya, di mana ini? Web Media Center, ya.
Nah, ini salah satu penyelenggara khusus Cisco ya. Jadi sertifikasinya di Amikom ya, entah itu CCNA ya, Cisco CCNA, Cisco IT Essential, itu cuma bayarnya 100 ribuan. Oke. Dan ini sekaligus menjadi bagian, sebenarnya bisa menjadi bagian di dalam mata kuliah hardware software. Ya. So silakan teman-teman nanti bagus mungkin nanti dikoordinasi untuk pendaftaran. Di kelas lain sudah dalam proses pendaftaran ya. Cisco IT Essential ini nanti bayarnya 100 ribu teman-teman, dan nanti bayarnya kalau saran saya sih daftarnya bareng-bareng. Tak kasih linknya ya. Oke, itu sudah tak kirim di link ya. Itu ada register. Nah, Anda bisa lihat di situ harganya cuma 100 ribuan. Ya, semuanya 100 ribu kecuali CCNA Security. Anda bisa bandingin kok ke kampus-kampus yang lain bayarnya berapa. Saya dulu pernah kursus CCNA 1, 2, 3, Mas. Di Amikom juga bayarnya hampir 1,5 jutaan lebih. Gitu ya, untuk mahasiswa Amikom pada waktu itu. Tapi sekarang cuma bayar 100 ribu, jadi silahkan teman-teman ambil. Bukannya saya ambil job dari sini, bukan. Ini nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikasi internasional Cisco IT Essential. Dan Anda mendapatkan ini juga, kalau pernah nyoba ini nggak, paket tracer, pernah nggak? Teman-teman pernah ada yang menggunakan paket tracer nggak? Nah, itu nanti Anda akan dapat paket tracer yang original dari situ juga. Ya, semuanya dari ubur rampenya CCNA itu akan ada. Ya, kecuali ya tergantung Anda mengambilnya apa. Kalau Anda ambil IT Essential ya nanti kursusnya cuma IT Essential. Tapi perangkat-perangkat yang lain, contoh seperti Cisco paket tracer itu juga nanti bisa di-download seperti itu. Nah, jadi nanti juga teman-teman juga punya sertifikasi internasional sebelum lulus seperti itu. Harapannya sih nanti kalau lulus dari Amikom Anda punya banyak sertifikasi yang bisa digunakan sebagai penambah CV. Seperti itu. Nah, Mas Bagus, monggo di deadline sampai kapan pendaftarannya? Itu ada dua, pendaftaran secara individu dan pendaftaran secara kolektif. Saran saya sih pendaftarannya kolektif, gitu ya. Saran saya pendaftarannya kolektif. Nanti Mas Bagus dibantu siapa gitu ya untuk mengadministrasi transferannya. Jadi nanti bayarnya bareng, ya. Nah, kemudian yang penting selanjutnya adalah jangan sampai salah masukin jangan sampai salah masukin datanya. Ya, termasuk khususnya adalah emailnya. Ya, tahun kemarin banyak yang telat dapat email, ya, gara-gara salah masukin students Amikom itu loh. Student sama students Amikom salah gitu ya. Oh ya, itu ada yang kasusnya seperti itu. Jadi silakan nanti Mas Bagus menentukan deadline-nya kapan. Saya berharap minggu depan harapannya sih sudah bisa punya akun sih gitu. Jadi mungkin silakan Mas Bagus dibikin deadline sampai mungkin hari Senin atau hari Selasa, silakan. Nanti ditentukan sendiri. Nah, nanti kalau emaknya ada yang sampai hari H belum daftar sama Mas Bagus, nanti ditinggal saja Mas, biar daftar sendiri nanti. Itu kan ada yang proses daftar sendiri gitu ya. Nah, saya akan membuka ujian IT Essential ya setiap minggunya. Setiap minggu saya akan buka 1 atau 2 ujian CCNA, ujian IT Essential nanti, ya, sampai nanti semua chapter di Cisco IT Essential nanti selesai. Nah, beberapa materi Cisco IT Essential itu nanti juga akan saling substitusi dengan mata kuliah hardware software. Jadi nyambung, ada sambungannya seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi, silakan.
Ada yang bertanya? Ini terlalu jelas ya, aku nak jelas memang jelas banget loh Mas. Sampai tidak bisa apa namanya, sampai tidak ada yang bertanya gitu. Ya, terlalu jelas loh gitu. Oke, nama? Perwakilan kelasnya nanti nama ini apa namanya ya yang ketua kelasnya bisa. Nah itu kan di situ ada data kelas tuh, upload data kelas gitu kan ya. Nah itu di-download dulu data kelasnya. Nah nanti yang daftar itu nanti ditulis di situ nama, NIM, email sama nomor telepon. Ya, kalau enggak nanti Mas Bagus apa namanya ngolektif dari teman-teman yang ada gitu ya. Monggo, saran saya kolektif sih. Saran saya kolektif nanti biar langsung diregisterkan bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau mau ada yang mau sendiri-sendiri ya silahkan sih. Tapi saran saya kolektif aja di IF ini. Nanti di IF 4 jadi satu kelas, IF 3 jadi satu kelas, semuanya satu kelas. Oke, ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, selanjutnya teman-teman saya harapkan sudah pada gabung di classroom-nya ya. Sudah pada gabung di classroom belum? Baru berapa? Oke, sudah 54 orang. Ya, nanti saya hari ini nanti ada tugas. Ya, hari ini nanti ada tugas. Di mana tugas itu nanti bisa Anda kerjakan untuk mencari tren teknologi terbaru saat ini. Ya, pembahasan pada minggu depan adalah minggu depan kita akan membahas tren hardware juga ya, yaitu adalah prosesor terbarunya Intel dan AMD, kemudian mainboard terbaru untuk AMD dan Intel, kemudian ada teknologi RAM terbaru ya yang Anda boleh pilih ya. Nah, ketiga-tiganya itu nanti Anda kerjakan semua. Jadi prosesor Anda kerjakan, mainboard Anda kerjakan, RAM Anda kerjakan. Nah, minggu depan yang mau presentasi saya silakan. Tapi ini tugasnya wajib, tugasnya individu, gitu ya. Tugasnya individu. Nah, nanti yang mau aktif pengen presentasi silakan. Semua yang presentasi saya kasih nilai, yang nanti membantu jawab saya kasih nilai. Jadi nanti kelasnya dari bersifat kelas yang aktif gitu ya. Kelas dalam bentuk model kelas yang aktif, bukan pasif. Jelas? Jelas ya? Aku bahasnya gue tok lah, nggak mau materi lah. Ya, nggak usah materi lah ya. Ya. Oke. Cukup ya? Oh iya, lali. Bikin kelompok. Ya, nanti silakan teman-teman bikin kelompok sesuai NIM. Kan kebetulan kita dibagi menjadi ganjil genap ya. Ya, dibagi ganjil genap ya. Silahkan, karena memang kondisinya sekarang masih ganjil genap, saya minta teman-teman bikin kelompok yang ganjil genap juga. Ya, maksimal 4 orang. Seminimal-minimalnya 2, tapi sebisa mungkin 4. Atau mendekati 4, 3 gitu ya. Karena hubungannya nanti dengan lab. Ya, hubungannya dengan laboratorium. Nah, laboratorium nanti itu satu meja itu isinya 4. Ya, satu meja itunya isinya 4, terus kemudian satu meja itu atau satu kelompok itu nanti menggunakan satu buah komputer. Jadi ada satu buah komputer satu buah komputer praktek gitu ya, untuk perakitan nanti digunakan bergantian. Nah, jadi silakan nanti teman-teman bikin kelompok, silakan
saya membebaskan bikin kelompoknya gimana, atau mungkin nanti yang jelas nanti diinventaris oleh ketua kelas gitu ya. Ya ora kudu ketua kelas kabeh, nanti Mas ketua kelas menitahkan pada perangkat desanya seperti itu, perangkat kelasnya seperti itu ya, wakilnya kah atau sekretarisnya kah, silakan. Intinya adalah ada kelompok, karena nanti di dalam praktikum itu tempatnya terbatas ya, dan mungkin nanti akan beberapa proyek yang kalau memang beli barang itu ya, mau beli barang mungkin bisa beli bareng-bareng ya gitu ya, contoh beli Arduino contoh, atau beli kipas, karena kalau proses perakitan itu seingat saya wajib beli kipas sendiri ya. Proses perakitan itu nanti wajib beli kipas sendiri, kipas prosesor, karena sering kasus banyak yang matahin kaki kipas prosesor gitu ya. Nah maka kemudian beli bareng-bareng aja, nggak usah beli yang mahal-mahal, beli yang murah, tapi nanti aja waktu praktikum nanti saya jelaskan apa yang harus dibeli seperti itu. Nah kalau kelompok kan lebih murah gitu ya, kalau harganya 50.000 kan dibagi 4 kan masih bisa berapa, 10 ribuan, 15 ribuan lah ya, nggak nyampe lah gitu ya, seperti itu. Jadi masih mungkin untuk dibeli seperti itu ya, bikin kelompok ya. Terus nanti di ini ya Gus ya, dipandu teman-temannya untuk bikin kelompok, dan juga pembayaran IT esensial. Nah, itu cuma bayar 100.000 kok. Saya rasa manfaatnya lebih besar kalau cuma 100.000 ya. Kalau di luar bayarnya 1,5 juta, Risto. Saya kemarin kursus apa namanya, instruktur IT esensial aja itu ya, itu sampai berapa juta ya? 4 juta apa ya? Dibayarin kampus tapi ya 4 juta tapi. Nah kalau Anda cuma bayar 100.000 saya rasa itu sangat murah gitu ya. Oke, jelas ya, oke ya. Nanti saya tunggu keaktifan teman-teman dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan perkuliahan nanti ya. Silakan Rizky Biris. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Untuk pembagian kelompok ini kalau yang online gimana Pak? Silahkan diatur aja lah. Yang jelas khususnya pada praktikum yang di lab ya, yang praktikumnya ada di lab, karena yang di lab itu kan tempatnya terbatas ya, dan kemudian kita masih dibagi lagi menjadi ganjil genap gitu ya, masih lagi dibagi menjadi yang ganjil genap, sehingga saran saya nanti tetap dibagi secara ganjil genap seperti itu. Itu ya, mekanismenya terserah sih, saya bebaskan kok. Sebisa mungkin kalau ada kelompok, saya contoh nih, anak TKJ kumpul kabeh di satu kelompok, anak multimedia kumpul di satu kelompok, jangan. Khususnya anak-anak TKJ dan RPL ya, pokoknya anak teknik lah, anak dari STM, silakan nanti gabung bareng ya, saling bantu. Asisten saya cuma 3 Mas, asisten saya nanti untuk di praktikum cuma 3 orang ya, dan itu terbatas, 3 atau 2 orang terbatas. Nah so silakan teman-teman untuk bergabung di situ. Kemudian gini, tambahan lagi, sebisa mungkin yang cewek jangan gabung semua cewek, sebisa mungkin ya, bukannya wah Pak Sukma bias gender, aku dilapor ke KPI, orang ngono, bukan gitu. Kondisi nyata di lapangan ya, khusus untuk mata kuliah hardware, bukan ini kemudian kelihatan wah meragukan kesetaraan gender. Orang, bukan masalah itu, beneran. Selama saya kan jadi dosen udah lama kan jadi dosen. Mata kuliah hardware saya juga ngajar mata kuliah hardware itu juga cukup lama, bahkan dari asisten, saya dulu dari asisten ngajar hardware ya, saya jadi asisten hardware. Saya merasakan bahwa kalau praktikum hardware itu cowok itu lebih banyak aktif gitu ya,
Contohnya ngangkatin komputer gitu. Biasanya nanti kalau yang angkat-angkat komputer tuh biasanya cowok yang bantuin. Nah, biasanya masalah ketelitian dalam pemasangan perangkat komputer itu cowok yang aktif. Tapi yang cewek biasanya lebih teliti dalam proses inventarisasinya, penulisannya, kerapiannya itu lebih rapi cewek. Tapi kalau untuk masalah masang-masang itu biasanya lebih pede cowok biasanya loh. Walaupun juga ada sih yang cewek yang memang laklak-laklak gitu. Asisten cewek pun juga ada. Itu juga ada, asisten cewek itu juga ada. Nah, itu maka nanti kalau bisa yang cewek jangan gabung di cewek semua. Gabung di cewek yang ngoplos lah seperti itu. Ya. Karena tadi ya SMK-nya juga ya, teman-teman SMK jangan jadi satu kelompok. Asisten saya cuma sedikit. Ya, asisten saya cuma sedikit. Jadi ini pun juga menjadi ini ya teman-teman, kesempatan bagi teman-teman nanti ketika teman-teman semester 3, semester 4, mata kuliah hardware, komdat, itu butuh asisten. Ya, algoritma pemrograman itu butuh asisten. Ini kemarin ada beberapa keluhan di mata kuliah yang lain sih, nggak ada yang daftar asisten, nggak punya asisten. Biasanya nggak punya asisten gara-gara nggak ada mahasiswa yang daftar asisten itu, gitu ya. Nah, nanti teman-teman di sini kalau punya kesempatan, ini kan saya selalu mengatakan, ayo daftar asisten, ya. Saya dari semester 3 dulu jadi asisten, ya. Dari semester 3 sampai lulus, saya jadi asisten terus, daftar terus, gitu. Ya, itu. Oke, ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Ya, Mas Jawahir. Pak, siswa esensial tuh sama enggak kayak ini siswa pakai tracer? Kan kalau pakai tracer kan routing dia. Enggak, beda. Cisco esensial. Jadi gini, di Cisco itu siswa akademi itu ada beberapa jenis. Kalau Anda buka link yang saya kirim tadi itu, ada beberapa pilihan tuh. Ada Cisco IT esensial, ada Cisco CCNA 1, CCNA 2, gitu ya. Kemudian sampai CCNA security. Nah, Cisco IT esensial itu lebih mengarah kepada hardware komputer, perakitan, maintenance, kemudian penjelasan bagian-bagian komputer dan seterusnya seperti itu. Yang itu nanti mendukung untuk ke CCNA 1, CCNA 2 dan 3. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan mata kuliah berikutnya. Apa mata kuliah berikutnya? Ada jaringan komputer. Teman-teman sudah dapat Jarkom nggak semester ini? Jarkom ada nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Berarti semester depan ada mata kuliah namanya Jarkom, jaringan komputer. Nah, Jarkom itu nanti juga ada CCNA 1, CCNA 2 gitu ya. Itu nanti level-levelnya untuk pembahasan tentang jaringan komputer. Kalau nggak salah di Amikom itu jaringan komputer sampai 3. Jarkom 1, 2 sampai 3. Seperti itu. Ya. Nah, yang paket tracer itu kan untuk kebutuhan routing. Ya. Walaupun Anda ikut di IT esensial, setahu saya dapat untuk bisa download ke paket tracernya. Ya, setahu saya ubur rampenya yang ada di CNA khususnya di paket tracernya itu dapat kok. Kalau mau dipakai gitu loh, enggak apa-apa. Walaupun tidak ada hubungannya langsung dengan IT esensial sih, seperti itu. Itu Mas Jawahir. Ya, Pak. Makasih, Pak. Lagi? Ada lagi? Ya, jadi itu nanti sertifikasi ya teman-teman. Jadi IT Essential itu salah satu sertifikasi, ya, sertifikasi hardware. Kemudian CCNA 1, 2, 3, 4 dan security nanti juga masing-masing punya sertifikasinya sendiri-sendiri. Ya, Anda lulus CCNA 1 dapat sertifikat, lulus CCNA 2 dapat sertifikat, lulus CCNA 3 dapat sertifikat, lulus CCNA 4 dapat sertifikat. Itu bayangkan kalau kamu ngambil semua itu nanti, itu nggak nyampe 1 juta loh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak sampai 1,5 juta, nggak sampai 1 juta loh. Itu Anda bisa dapat semua itu, tetapi nanti jalurnya adalah jalur mata kuliah, gitu ya. Jalurnya jalur mata kuliah, bukan jalur individu. Kalau jalur individu harganya beda itu, ya, harganya beda itu yang jalur individu, seperti itu. Ada lagi? Ada pertanyaan?
Oke, ya wis, gitu aja teman-teman untuk perkuliahan hari ini ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita teori dulu atau praktikum dulu teman? Sorry, itu komdat itu. Komdat praktikum teori di semester yang sama di minggu yang sama. Hardware beda ya. Ya wis, kita ketemu minggu depan di mata kuliah hardware software teori. Nanti saya minta teman-teman untuk aktif ya, untuk memperjuangkan nilainya sendiri-sendiri ya, untuk menambah nilainya sendiri-sendiri. Oke, demikian teman-teman perkuliahan hari ini, kita tutup dengan